pemirsa, selamat datang di podcast Depan Rumah. Nah, di podcast ini saya berperan sebagai moderator. Nama saya Kamelina Safira Grandis dan saya telah mendapatkan 4 narasumber yang berada di samping saya. Silahkan perkenalkan dulu Mas Mbak. Halo, jadi nama aku Atika. Nama aku Dianisa. Nama aku Raul, saya udah Steve. Saya sebagai moderator, saya menemukan artikel dan saya ingin membahas di podcast ini. Nah, artikel itu berjudul Aspek Ekonomi dalam Produk Informatika. Industri perangkat lunak dan keras mulai mengalami perkembangan sejak munculnya PC atau personal komputer, mendorong lahirnya perangkat keras yang lain seperti tablet, laptop, handphone. Dari inilah industri perangkat keras mulai berkembang. Nah, teman-teman, informatika atau teknologi informatika sendiri memiliki peran penting di aspek ekonomi ini. Nah, dia ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan penetrasi pasar. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan inovasi dan perkembangan produk. Yang kelima, meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Nah, dari peran penting informatika atau teknologi informatika yang memiliki peran tadi dalam aspek ekonomi, saya penasaran tentang apa sih yang dimaksud dengan e-commerce dan pengaruhnya tuh apa aja terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Karena seiring majunya iptek yang mendorong lainnya bisnis yang disebut juga e-commerce adalah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. E-commerce banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi atas bisnis jual beli yang dilakukan mendorong besarnya transaksi yang akan terjadi. Kemudian keuntungan yang didapat akan mempengaruhi peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi guys tentang apa sih yang dimaksud sama pengaruhnya e-commerce terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya aku tuh juga penasaran faktor apa aja sih yang mendorong pertumbuhan e-commerce yang ada di Indonesia ini. Kalau menurut saya sendiri ya, seiring perkembangan iptek, dunia digital kian mempengaruhi kegiatan perdagangan jual beli barang atau jasa. Adanya HP atau handphone membuat masyarakat semakin bergantung kepada internet. Oleh karena itu, konsumen akan lebih memiliki sesuatu yang lebih cepat dan efisien. Dengan para pedagang, pebisnis menginginkan mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Dengan adanya e-commerce ini, tentunya keinginan-keinginan itu akan tercapai. Nah, itu tadi teman-teman beberapa faktor dan penjelasan yang telah diucapkan oleh Raul. Nah, selanjutnya aku tuh penasaran banget apa aja sih keuntungan yang diperoleh saat kita menggunakan platform e-commerce itu. Jadi dunia bisnis itu kini kan semakin berkembang juga mengikuti perkembangan tech. Nah, masyarakat dunia digital itu juga berbelanja tuh udah mulai secara online melalui internet. Para pelaku bisnis tuh juga banyak yang memanfaatkan, tentunya juga bakal berlomba-lomba untuk memasarkan produknya secara online untuk memperoleh keuntungan. Nah, banyak para peminat e-commerce, tentunya besarnya transaksi yang diperoleh itu mampu memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku bisnis. Oh gitu, ya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah keuntungan yang diperoleh oleh pelaku bisnis saat menggunakan platform e-commerce yang sudah dijelaskan oleh Atika. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih peran pemerintah dalam mendorong perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekitar kurang lebih 2 tahun mengakibatkan penurunan perekonomian yang ada di Indonesia. Masyarakat pada kala itu cenderung melakukan aktivitas dengan menggunakan media sosial atau dunia digital. Adanya perubahan masyarakat yang biasanya bekerja tanpa kecenderungan melalui media digital, ini berubah ke kecenderungan ke media digital. Adanya perubahan ini tuh merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.
Pemerintah juga memfokuskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital, yaitu teknologi metaverse. Teknologi metaverse sendiri adalah teknologi yang berupa objek digital 3 dimensi yang mengakibatkan konsumen dapat berkomunikasi secara langsung dengan objek yang ada. Kecenderungan masyarakat pada saat ini pada dunia digital mengakibatkan para pelaku industri fashion memanfaatkan ini untuk berlomba-lomba mencari cara untuk memperkenalkan fashion melalui dunia digital. Seperti contohnya pada penyelenggaraan Indonesian Fashion Week tahun 2022, pihak penyelenggara berkolaborasi dengan dunia digital untuk melakukan bazar secara online untuk memanfaatkan dunia digital untuk berkolaborasi dengan memanfaatkan bazar online untuk memasarkan produk fashion dengan cara secara online. Tentunya hal ini untuk menjadikan dunia digital sebagai peluang bagi pelaku industri fashion untuk mengembangkan kreativitas dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Nah, itu tadi beberapa cara yang dijelaskan oleh Dianisa untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia yang berasal dari sektor lain, contohnya industri fashion. Nah, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sebagainya. Dadah teman-teman. Dadah.